mungkin yang akhirnya muncul OTG banyak itu Kang, mungkin karena OTG itu kan dia tidak sakit tapi virus ada. Loh kenapa ya kok ada orang yang kena virus sakit? Nah ini kadang ada perbedaan virusnya. Ini virus yang tadi satu varian yang tadi dia melihat bahwa manusia ini perlu dipertahankan, jangan sampai dibikin sakit supaya kita juga bisa hidup bersama gitu. Nah ini yang kemudian diangkat oleh teman-teman peneliti di Singapura sebagai kebijakan baru, bahwa ini ke depan kayaknya sih kita akan berdamai nih. Karena apa? Karena memang dengan sebagian besar bahkan hampir 100% penduduk terproteksi dengan vaksin, sementara virus ada, ya udah akan bersahabat. Yang satu udah kuat ditambah kesaktiannya, yang satu juga mengurangi tenaga dalamnya gitu loh kan. Jadi akhirnya ya udah kita sparring partner aja lah gitu, sparring partner gitu. Jadi nah ini bisa di Singapura. Nah kalau di Indonesia kemarin dari IDI Prof Jubairi Jurban langsung warning kan, ya jangan disamakan karena kondisi kita ilmunya belum sepenuhnya diberikan kan, vaksinasinya kan masih relatif cakupannya masih di bawah 10%, bahkan di bawah mungkin di bawah 5%. Saya nggak tahu persis angkanya, tapi artinya dari 272 juta itu kan baru sekian juta, ya beda dengan Singapura yang komposisi penduduknya tidak terlampau besar dan dia bisa cepat gitu ya. Andorra di Eropa itu kan sudah 100%, New Zealand gitu ya yang memang sejak awal sudah menutup diri gitu sehingga cukup baik di negara bagian Perth di Australia. Terus mungkin negara-negara kota itu ya yang bisa memproteksi dan mengisolasi penduduknya dengan baik itu relatif mudah. Kita kan 17.000 pulau ya, dan kemudian konsentrasi di Pulau Jawa sedemikian tinggi kerapatan sehingga kata Pak Anies Baswedan misalkan di Jakarta karakteristik RT-nya beda. Isolasi itu sulit. Kenapa? Tetangganya satu dan lain, mungkin kan Kang Morgan punya pengalaman berdomisili dan bertugas di Jakarta ya, bisa merasakan sendiri. Bisa. Tidak ada cukup ruang ke depan rumah orang, ke belakang rumah orang, ke rumah orang. Beda dengan RT di Cililin gitu ya, yang kemarin kita bisa lihat masih ada lahan misalnya berjarak ya minimal mungkin bahkan di salah satu desa tuh kemarin saya menemukan ada rumah yang tetangga terdekatnya 100 meter, yaitu aman sejahtera karena memang artinya punya cukup ruang gitu ya untuk tidak berinteraksi secara langsung. Nah maka varian Delta ini yang tadi mutasinya di K417N itu punya karakteristik menularnya sangat cepat karena perubahannya itu mengakibatkan perikatan dengan reseptor di tubuh kita itu karakternya jadi beda. Kan masuk ke tubuh tuh ada yang megangnya kan, jadi tangannya virus ketemu sama tangan yang magupayan dari tubuh kita, dari sel kita. Nah ini sekarang proses salamannya itu menjadi sangat cepat, bahkan hitung-hitungannya tuh kalau yang di Australia itu hanya papasan berapa detik gitu ya, dan itu kemudian sudah bisa menimbulkan penularan. Nah ini yang memang sebetulnya kalau menurut hasil riset yang disampaikan oleh teman-teman UGM, Dr. Gunadi, dan juga dari FK Unpad, saya lupa namanya ya. Tapi intinya gini, sejauh ini dari berbagai riset yang ada di berbagai penjuru dunia, sebetulnya mudah-mudahan gitu ya, tingkat virulensi atau keganasan dari virus ini tidak terlampau berbeda jauh dengan yang terdahulu, tetapi ini berpotensi untuk menimbulkan korban lebih banyak karena secara statistik kuantitas yang akan terkena itu juga jadi lebih banyak gitu loh Kang. Jadi artinya bukan karena lebih ganas dari aspek virusnya, tetapi karena penularannya sangat cepat dan menjangkau banyak kalangan sehingga otomatis gitu ya kan, kalau penyakit itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Nah potensi untuk menjadi berat juga sekarang jadi banyak gitu karena kan kita ini heterogen kan Kang, ada yang punya penyakit bawaan, ada yang sudah sepuh, dan juga ada kelompok yang mungkin masih kanak-kanak gitu ya, balita, di mana sistem imunitasnya masih belajar, dan ada juga kelompok dengan pekerjaan rentan. Tenaga kesehatan itu kan sudah diproteksi dengan vaksin, stimulasi meningkatkan imunitas, diberi imun, tambahan makanan yang bergizi tinggi untuk meningkatkan imun gitu ya. Tapi
bisa tertular karena burnout dari pasiennya, jumlah yang ditanganinya sangat banyak, sehingga akumulatif gitu ya. Ya samalah kita tadi ya, kalau kita ibarat pendekar silat Kang Morgan mungkin punya cukup ilmu gitu ya, diwarisi tenaga dalam gitu ya, ilmu Brajamusti gitu ya, ataupun mungkin seperti Brahma Kumbara itu namanya apa sih ilmunya itu Sandiwara Radio itu ya, punya kemampuan yang linuih lah. Kalau berhadapan satu lawan satu, oke gitu ya. Tapi ketika dirempuk gitu ya oleh 10 pendekar atau 20 bahkan, di mana ilmunya mungkin sebetulnya satu lawan perorangan mah di bawah kita gitu ya. Tapi ketika 20 orang ngerempuk gitu ya, kan konsentrasi kita buyar gitu. Sehingga meskipun sudah menggunakan ilmu kita yang paling pamungkas gitu, tapi masih bisa diserang gitu. Nah ini yang terjadi. Jadi sebenarnya bukan, sekarang banyak juga nih mungkin para wargi Bandung 1 bertanya, Pak Tauhid, Kang Morgan, kalau lihat-lihat begini setelah vaksinasi malah terjadi seperti ini, apakah jangan-jangan proses vaksinasi itu tidak berjalan sesuai dengan harapan ya? Kok malah tidak bisa membantu? Oh ya, melindungi ya gitu, sehingga seperti itu Pak. Oh, yang belum jadinya ragu kan, nggak usah lah gitu ya. Kemudian mulai membandingkan kan, karena ini ada merek-merek, jangan-jangan merek yang ini nggak sebaik merek yang itu kan gitu ya. Tapi takut juga, kenapa? Merek yang itu efek sampingnya banyak kan gitu kan, jadi galau gitu. Terus nanti sebentar lagi katanya mau ada datang yang lebih bagus lagi. Tapi di sisi lain juga masih berkembang kan, ada informasi-informasi mungkin lebih baik tidaklah, kenapa itu dipasangi chips, lebih baik tidaklah. Ada pakar yang menyebutkan juga kalau di vaksin justru nanti kalau kena jatuhnya bisa lebih berat gitu kan. Ada yang disebut antibody dependent enhancement. Jadi antibody dependent enhancement itu katanya kalau udah diberi antibody, kalau ada datang lagi virus, perlawanannya tuh menjadi lebih kencang gitu, brutal, sehingga justru terjadi kerusakan jaringan lebih hebat. Sebenarnya secara logika memang ada benarnya gitu, tetapi tidak pada semua kasus gitu, tidak pada semua virus. Untuk COVID tidak ada gitu hasil penelitian seperti itu. Jadi artinya mudah-mudahan sih aman. Dan juga tadi antar merek sebetulnya efektivitasnya memang pasti ada perbedaan, pastilah, karena memang metode pembuatannya beda, dasar-dasarnya beda. Mungkin sebagai pengetahuan aja ya, yang saat ini beredar di Indonesia itu yang sudah ada di pasar 2. Ini kan kalau tiga. Yang pertama Sinovac, itu yang dipergunakan untuk vaksinasi massal oleh program pemerintah, gratis, tidak usah membayar, di cover sepenuhnya. Ini dan juga Sinovac yang digunakan di gotong royong. Yang di gotong royong ini bayar, tapi yang bayar perusahaannya, karyawannya mah gratis. Ini untuk ganti biaya transport dan sebagainya. Nah, keduanya sama prinsipnya, virus yang dilemahkan atau dimatikan, dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi sebenarnya ini adalah metode paling tua dan paling aman sebetulnya, karena virusnya mati dan kemudian diberikan seutuhnya. Dan sebetulnya seharusnya juga paling efektif karena gimana ya, kita tuh ngasih nasi timbel lengkap gitu, sama peda, sama bungkus pisang, daun pisangnya gitu. Sementara kalau yang ada vaksin-vaksin modern itu lebih kepada target gitu. Jadi ya udah, yang dikenali oleh sistem pertahanan tubuh tuh misalkan satu titik ini, ya udah ambil titik ini saja gitu. Jadi itu yang disebut dengan vaksin subunit, hanya subunitnya yang diambil, dibuat dengan cara protein rekombinan, atau misalkan menggunakan kendaraan tadi adenovirus seperti AstraZeneca, atau cukup materi genetiknya mRNA seperti yang diproduksi oleh Pfizer BioNTech dan juga Moderna gitu ya. Itu yang sama ya, yang sama tuh Sinovac itu diberikan lewat vaksin gotong royong dan juga lewat vaksinasi massal. Mungkin kemarin baru aja ya di Polda Jabar itu untuk awak media, dan kalau nggak salah juga untuk pelaku industri kreatif itu juga ada. Itu kalau saat ini yang ada di program pemerintah tuh 2. Yang banyak itu Sinovac karena dikirimnya bulk, artinya sudah separuh siap produksi, yang kemudian diproduksi di Bandung untuk finishingnya, sehingga kita punya jumlah bulk yang cukup banyak, puluhan juta. Lalu kemudian ada yang dikirim berdasarkan mekanisme COVAX, itu adalah AstraZeneca. Itu
Nah, AstraZeneca itu hasil penelitian dari Oxford, dari salah satu perguruan tinggi terkemuka di Britania Raya gitu ya. Dulu bukan dinamai karena produksinya AstraZeneca, tapi kalau dulu dinamainya Cadox. Nah, itu menggunakan adenovirus gitu. Jadi virus yang dilemahkan. Nah, virus ini diinkubasikan di sel primata awalnya yang mirip dengan manusia, tapi bukan berarti sel monyet dimasukin, bukan. Pernah tinggal di sana yang mirip manusia, terus lalu sudah lemah, tidak memberikan efek gitu. Tapi namanya juga virus ya, ketika masuk tuh ya kita kadang tubuh kaget juga bereaksi, makanya sering ada kondisi ikutannya tuh agak meriang katanya ya, terus kemudian badan pegel-pegel gitu. Nah itu bahkan dokternya sering bilang tuh kalau ada reaksi meriang pegel-pegel tuh artinya bekerja tuh si apa namanya vaksin yang dimasukkan. Ada benarnya gitu. Tapi kalau Sinovac jarang karena vaksinnya udah mati. Sementara kalau AstraZeneca itu memang virus. Jadi tapi virus yang sudah lemah. Jadi kita belajarnya tuh dengan guru yang sangat atraktif. Kalau yang satu tuh dikasih modul, ini modul kan diem aja gitu dia, modul dibaca ya oleh tubuh. Nah, membangkitkannya perlu waktu karena kan modul harus dibaca baru dimengerti dan difahami. Sementara kalau dikasih ya Artinya begini Pak Tauhid, ngajar bahasa Inggris gitu ya, itu maka ini langsung tubuh kita bereaksi sehingga kadang kita merasa itu agak pegel, agak demam. Nah itu yang dua. Lalu nanti akan datang sebentar lagi Pfizer. Pfizer itu yang menemukan awalnya mengembangkan itu adalah Prof. Sahin dan Prof. Tureci, dua orang imigran Turki yang ada di Jerman. Dia menggunakan materi genetik, langsung mRNA-nya aman, nggak ada virusnya, langsung dimasukkan ke sel tubuh kita. Ya memang banyak pertanyaan sih, itu nanti mempengaruhi DNA kita nggak sih, karena nggak masuk sampai ke inti sel. Dia ada di bagian yang disebut ekstra kromosomal di dalam sel, tapi tidak ke DNA. Ada efek jangka panjangnya nggak? Nah ini kalau kita berbicara di wabah ini, hampir semua upaya kita itu belum bisa dibuktikan efek jangka panjangnya. Jadi ini memang harus dimaklumi, namanya juga keadaan darurat. Repurposing obat juga, misalnya dulu kloroquine dipakai, itu jangka panjangnya nanti gimana orang diminumin ini? Sebagian kalau ditanya ke pakar ya tidak tahu gitu. Yang kita melihat efektivitas untuk mengobati saat ini dan tidak memberikan kemudaratan atau membahayakan di saat ini. Kalau misalnya nanti 10 tahun kemudian udah belum pernah ada ya COVID ini, belum pernah ada gitu kan yang seperti ini, kondisi seperti ini. Jadi artinya kita ya sama-sama belajar gitu selama mungkin secara logika ya, dengan bantuan teknologi yang namanya bioinformatika dilakukan penelitian in silico. Apa itu? Memodelingkan obat atau vaksin di dalam bentuk simulasi komputer untuk melihat dampaknya secara berkelanjutan di tubuh kita. Itu kita hanya bisa prediksi gitu. Sama makanya kan kemarin Kang Morgan juga tuh wargi di Bandung 1 kan ada beritanya ya, Bapak Menhan membantah diberi salah satu obat cacing gitu kan ya. Iya. Oh, teman-teman, saya kan ngikutin Bandung 1, saya kan juga wargi kan. Ya, nah, Pak Tauhid juga sifatnya kasuistis ya, kemarin katanya ada yang gejalanya macam-macam lah, saya nggak perlu terus Kang? Tidak ada tidak ada gejala-gejala yang setelah vaksin itu bisa membahayakan, semuanya sebetulnya aman. Artinya masyarakat sekarang yang belum vaksin tidak perlu ragu-ragu, karena bagaimanapun ini sangat penting, apalagi tadi dikatakan kita harus gotong royong. Artinya semua harus mencegah. Dengan hampir semua masyarakat divaksin, tentu itu akan lebih mempersempit ini ya, kemungkinan si virus ini akan menyebar lebih luas ya. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan, Kang Morgan, mungkin bagi wargi Bandung 1 supaya lebih mudah untuk membayangkan gitu ya, Kang ya. Tadi kalau kita diberi vaksin itu seperti kita mendapatkan ilmu silat lah. Jadi minimal kita memiliki bekal gitu ya. Ada kan dulu ya kalau orang Minang juga ya mau merantau gitu kan, kata
nenek mamanya, ya kau harus punya pegangan dulu lah, karena di negeri rantau itu ada orang baik, ada juga mungkin orang berniat kurang baik. Kan harus bisa dulu itu yang namanya apa, silek harimau lah minimal modal gitu ya. Kalau orang Jawa mungkin ya keluarga leluhur Pak Indro ini pasti kan mau atau ada bekalnya juga itu ya. Ini ada babacaan lah kira-kira gitu ya. Apalagi kalau orang Sunda kan itu kita juga punya tradisi misalkan yang pasti ada lah gitunya. Istilah ini mah warisan tikaruhun kan gitu ya. Ini untuk bekal. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi artinya vaksin itu. Tapi apakah kita nggak bakal digebukin di tengah jalan? Ya tetap aja bisa digebukin mah gitu. Tapi minimal kita bisa punya gitu, nggak bengep-bengep banget gitu loh. banget itu analoginya seperti itu ya, Pak Tauhid. Logikanya begitu. Maka tadi misalkan seperti ada negara pulau Singapura yang mendeklarasikan, ya udahlah kita mah bersahabat aja. Ya pada dasarnya kita memang menuju ke sana. Jadi artinya orang yang sudah divaksin itu juga bukan berarti, wah saya mah kuat tidak akan pernah lagi bisa terkena penyakit. Enggak juga gitu. Tetapi intinya bisa meningkatkan kualitas interaksinya sehingga tidak menimbulkan kondisi yang lebih buruk begitu. Jadi tapi bisa kebal, bisa gitu. Bahkan kan Bu Hovifah tuh Gubernur Jawa Timur, kalau diukur antibodi penetralisirnya sudah 275. Itu kalau menurut kedokteran tinggi sekali. Artinya mungkin kalau karateka beliau itu ban hitam gitu ya, dan 4 gitu ya. Tapi ternyata kan ketika beliau sebagai kepala daerah aktivitasnya tinggi, ketemu orang banyak, virus yang berkumpul di tubuh beliau banyak, ya tadi satu orang pendekar tapi dikeroyok oleh 20 orang pendekar dari berbagai perguruan, kan akhirnya kan terpojok juga gitu Kang, gitu kan. Tapi dari apa yang dilaporkan beliau tanpa gejala ataupun ringan. Artinya apa? Bekerja kan sebenarnya, itu ilmu beliau tuh bekerja gitu. Cuman ya kalau tadi ya Brahma Kumbaranya kalah, tapi nggak kalah-kalah banget lah gitu ya istilahnya ya. Pakai ajian serat jiwa. Oh, saya jadi inget yang orang namanya ajian serat jiwa. Nah itu. Jadi Pak teman-teman ya silakan. Saya tadi dapat rilis dari Kemenkes, dari Bu Siti Nadia. Apa namanya? Yang Bu Siti mengatakan bahwa saat ini sebuah jurnal di Australia itu melaporkan kecepatan penularan varian Delta ini dihitung berdasarkan waktu, ternyata hanya 10 sampai dengan 15 detik saja orang berpapasan bisa langsung kena. Betul. Artinya ini prokes harus lebih diperketat. Nah, karena saat ini kan banyak orang memperdebatkan soal lockdown nih, Pak. Karena dikhawatirkan dengan percepatan penularan hanya 10 sampai dengan 15 detik berpapasan tanpa ngobrol pun bisa terjadi. Sebetulnya cara yang paling efektif bagaimana? Daripada kita berdebat dengan soal lockdown atau tidak, kan lebih baik kita mencari solusi agar minimal kita bisa terhindar. Apakah dengan apa namanya PPKM ini juga sudah cukup tanpa perlu harus di lockdown? Jadi sebenarnya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh jubir resmi Kemenkes, Dr. Siti Nadia, itu yang tadi juga saya jadikan referensi, artinya orang papasan aja tuh dalam kondisi satu ruangan sudah bisa menularkan gitu ya. Ini kelebihan dari varian Delta dalam pengertian tadi cepat menular. Dan menurut tadi Dr. Gunadi sebetulnya kalau berat ringannya kemungkinan belum berubah. Mudah-mudahan ya, karena kita berdoa demikian. Hanya karena tadi sangat cepat, sehingga tadi yang terkena itu banyak. Dan di antara yang kena itu, mungkin tadi ada yang punya daya tahan tubuh relatif rendah, atau punya penyakit bawaan, atau mungkin ya kan manusia itu kondisinya fluktuatif ya. Jadi artinya orang yang
olahragawan sekalipun kalau misalkan lagi stres kan agak turun juga tuh imunitas gitu ya kan. Padahal sekarang sumber stresnya tadi, nah ini makanya saya ingin masuk dari sini Kang Morgan. Sumber stres kita itu kan multidimensi dengan kondisi sekarang ada PPKM Mikro, ada pembatasan aktivitas kita, dan sudah berapa bulan ya, mungkin sudah berapa ini? Kita sudah lebih dari 18 bulan kan di dalam kondisi seperti ini. Betul. Tentu tekanannya kan luar biasa ya, multidimensi, terutama dari aspek ekonomi dan psikososial. Orang kalau sudah bicara ekonomi kan kekhawatirannya tinggi ya, artinya oke, ada penyakit, tetapi saya juga berpikir saya hari ini makan apa, besok saya harus bagaimana, ini kontrakan jatuh tempo, kos-kosan bahkan udah nunggak. Ini kan hal-hal yang konkret juga loh Kang, bukan hal